Eh, saya saat ini bekerja di Rumah Sakit Dr. Sitanala di Kota Tangerang ya, sebagai dokter teman-teman tentang penyakit hepatitis B ya. Betul, yang tadi Dokter Safira sudah cerita, ya. Dan saya percaya sekali bahwasannya hepatitis B itu kalau kita lihat realitanya, masyarakat hampir banyak yang nggak tahu, gitu. Umumnya mereka datang dengan kondisi livernya sudah gagal, sudah sirosis hepatis, atau mungkin sudah kanker, gitu. Atau mungkin ketangkepnya dari medical check up. Ya, dan itu menjadi sulit karena ya realitanya pun kalau di puskesmas atau di praktek kalau baru awal-awal kita nggak bisa langsung kenalin gitu. Makanya memang screening harus dilakukan ya. Nah, ini adalah mind map atau peta konsep yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi kita akan bahas tentang hepatitis B dari epidemiologinya seperti apa, etiologinya, virus hepatitis B-nya sendiri. Kemudian kita belajar tentang patofisnya, bagaimana penyakitnya, ya, fase-fase apa, kita juga akan membahas tentang diagnosisnya, dan juga kita masuk ke tata laksana, apa sih target terapinya, kapan sih kita mulai obati pasien hepatitis B, dan akan saya ceritakan sedikit ya, pedoman membahas hepatitis B, gunakanlah PPHI. Ini salah satu guideline yang andalannya dokter penyakit dalam ya. Kemudian tentang obat-obatannya dan tata laksana spesifik. Plus diakhiri dengan pembahasan tentang pencegahan ya. Oke, kita masuk ke epidemiologi dulu ya. Kalau kita lihat dari WHO, data terakhir 8 Agustus, ternyata 296 juta. Jadi ternyata banyak sekali orang yang menderita hepatitis B ya, hampir satu penduduk Indonesia ini. Ya, dan 1,5 juta kasus baru setiap hari. Jadi peningkatannya sebenarnya banyak sekali dan 820.000 mortalitas itu terjadi akibat infeksi hepatitis B dan kanker hatinya ya. Kalau kita lihat dari peta, ternyata daerah Chinese ya, dari China, Jepang ya, Asia Timur, Australia, termasuk Afrika ya, itu merupakan daerah yang paling banyak nih risiko hepatitis B. Kalau kita lihat di Indonesia ya, Indonesia termasuk yang cukup banyak ya kasusnya, jadi harus hati-hati nih teman-teman. Nah, tadi kita bahas epidemiologinya, cukup jelas ya teman-teman ya. Kita lanjut ke etiologinya. Nah, kita akan bahas tentang virus hepatitis B itu sendiri ya. Oke. Jadi kalau kita bicara hepatitis B itu disebabkan oleh virus. Jelas ya. Nah, berarti virus. Virus hepatitis B itu virusnya virus apa? Virus yang dsDNA, double stranded DNA. Jadi DNA untai ganda ya, yang menginfeksi sel liver. Dia bikin fibrosis, merusak sel hati. Jadi virusnya masuk ke dalam sel liver, nanti sel livernya itu lama-lama bisa fibrosis sampai jadi mengeras atau sirosis ya. Nah, jahatnya virus hepatitis B ini jahat nih, teman-teman. Jadi virusnya itu dia tidak langsung gampang ketahuan. Ya, virusnya itu dapat mengelabui sistem imun pada tahapan infeksi. Makanya pasien hepatitis B itu seringkali asimptomatik, nggak ada gejalanya. Ketahuannya biasanya pada saat medical check up, mereka nggak tahu atau kejadian udah komplikasi, udah sirosis. Itu baru pasiennya ngerasain. Kalau belum ya udah pasiennya mah santai-santai aja, walaupun dia sudah ada hepatitis B-nya. Ya. Nah, apa aja sih komponen virus hepatitis B? Nah, ini penting kita bahas. Kenapa sih bagian-bagian tubuh virusnya kita masih belajar? Karena komponen virus inilah yang kita pakai dalam melakukan pemeriksaan laboratorium gitu kan. Kalau pemeriksaan lab ada banyak tuh ya yang dinilainya. Nah, apa aja sih yang dinilai? Nah, komponen-komponen virus hepatitis B-nya yaitu HBsAg. Nah, HBsAg itu baju luarnya nih
ya. Itu sebagai penanda utama infeksi dan sebagai alat screening ya. Dan ini biasanya ketahuan kalau awitannya di atas 6 bulan ya. Kemudian ada anti HBS. Nah, anti HBS itu adalah antibodi tubuh kita. Antibodi tubuh kita terhadap si HBsAg. Dan ini sebagai marker dari imunitas hepatitis B. Dan ini anti HBS menjadi patokan tuntasnya imunisasi dewasa pada hepatitis B ya. Jadi kalau kita udah vaksin dewasa nanti harus cek anti HBS-nya untuk melihat udah bagus belum tuh titernya kita ya. Kemudian ada anti HBC. Itu dia sebagai marker paparan dini dan biasanya itu sering dipakai IgM juga ya, imunoglobulin M sebagai marker infeksi barunya. Lalu ada juga HBV-DNA. Nah ini HBV-DNA itu adalah viral load-nya ya, mengukur viral load sebagai indikasi replikasi virus. Dan ini HBV-DNA, banyaknya HBV-DNA di dalam darah hepatitis B ya, dan resiko sampai dia hepatitis fulminan atau hepatitis livo yang parah ya. Lalu kemudian ada HBeAg. HBeAg itu sebagai marker resiko transmisi infeksi. Jadi kalau masih awal banget itu HBeAg-nya akan positif. Tapi kalau udah akhir-akhir, nah HBeAg-nya jadi negatif ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan silakan teman-teman komen di kolom chat atau mungkin boleh open cam ya biar diinterupsi juga tidak apa-apa ya. Cukup jelas ya sejauh ini ya, masih nangkep ya teman-teman ya. Halo, halo. Halo, cukup jelas? Jelas ya. Oke, sip. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ngomong. Nah, ini cukup ditanyakan nih. Biasanya teman-teman akan harus kasih ke masyarakat atau mungkin teman-teman ditanya sama preseptor ya. Ini cukup banyak loh yang nanya soal hepatitis B. Dok, hepatitis B itu nularnya lewat mana sih? Gitu. Nah, ini. Jadi hepatitis B itu terbagi di dua teman-teman penularannya. Satu secara horizontal itu artinya satu generasi. Jadi dari orang ke orang. Ada lagi, nah transmisi horizontal apa aja? Nah ini ada macam-macam teman-teman. Ada satu melalui kontak erat, contohnya dengan household barang-barang ya, misalnya alat cukur kumis ya, alat mani-pedi, manicure pedicure ya, alat handuk. Nah, itu ternyata cukup bisa menularkan hepatitis B. Kontak seksual ya, terutama pada pasien-pasien dengan riwayat promiskuitas ya, yang udah kawin cerai hati-hati kontak seksualnya bisa ada, ditanyakan juga ya di riwayat sosialnya. Paparan darah dan cairan tubuh. Nah ini hati-hati ya di kedokteran, di kita teman-teman nakes juga banyak nih yang sering kena dari sini ya. Pengguna jarum suntik ya, pemakai narkoba jarum suntik atau yang nggak sengaja ketusuk, hati-hati bisa kena di sini. Donor darah, donor organ atau donor cairan semen ini udah agak jarang sih kalau di Indonesia ya. Nah, yang terakhir adalah dari hemodialisis. Makanya kalau pasien hemodialisis yang ada hepatitis B, biasanya lebih susah cari rumah sakitnya. Karena harus cari mesin HD yang isolasi, yang terpisah dari teman-temannya. Ya, nah itu transmisi horizontal juga dari ibu ke anak. Ya, jadi dari ibu yang hepatitis B, yang sudah penderita hepatitis B carrier, nanti anaknya bisa ikutan. Gitu. Nah, ternyata menurut penelitian dikatakan nih 25-50% infeksi akut itu ternyata lebih resiko nih. Jadi anak-anak yang masih di bawah balita, bawah 5 tahun, itu ternyata lebih gampang tertular hepatitis B dibandingkan anak-anak yang sudah lebih tua, yang sudah di atas 5 tahun. Ya, bahkan 90% bayi yang ibu HBeAg-nya positif itu malahan bisa sampai hepatitis B kronik. Ya, jadi sayang sekali ya kalau teman-teman ada yang ibunya, kita tahu ada pasien yang mamanya hepatitis B, harus hati-hati banget karena anaknya sangat rentan tertular. Dan udah tertular kronik pula, kasihan ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
atau cukup jelas? Cukup jelas ya. Oke. Karena ini yang cukup sering membingungkan teman-teman mahasiswa nih ya. Bagaimana sih penanganan penyakit hepatitis B? Jadi ada fase-fase, 4 fase ya teman-teman ya. Ini tolong diingat baik-baik dan dicatat. Ini nama-nama lainnya pun juga berhubungan dengan ini. Ada 4 fase. Fase pertama imunotoleran, fase kedua imunoclearance, yang ketiga pengidap inaktif, dan yang keempat reaktivasi. Catat ya, imunotoleran, imunoclearance, pengidap inaktif, reaktivasi. Nama-nama lainnya, nama-nama lain low replikatif. Jadi yang mengidap inaktif, nama lainnya low replication phase, ya, itu nama lainnya. Ada lagi yang bilang istilahnya fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Nah, ini itu nama-nama lainnya ya, teman-teman ya. Tolong dicatat bedanya ya. Nih, itu nama-nama lainnya ya. Sekarang kita balik ke topiknya dulu. Nah, jadi nih, kalau aku cerita-cerita dikit ya. Jadi kalau imunotolerance itu adalah fase di mana virusnya udah masuk nih. Udah beranak pinak di dalam tubuh. Tapi imun kita belum kenal. Belum tahu nih ada hepatitis B. Nah, itulah imun tolerance. Ditandai dengan apa? Hepatitis B-nya titer lotnya tinggi, jadi HBV DNA-nya tinggi, hepatitis B-nya aktif bereplikasi, tetapi belum ada respon peradangan. Makanya SGOT, SGPT-nya masih normal. Jelas ya? Virusnya masuk, beranak pinak, tapi imunnya belum kenal. Belum tahu nih ada musuh nih di dalam tubuh. Gitu. Itulah imunotoleran. Ya. Itu fase 1. Sekarang fase 2 ya, imun clearance. Nah, imun clearance ini fase di mana kekebalan tubuh kita udah tahu nih, ada musuh nih, ada hepatitis B di dalam tubuh kita. Makanya imunnya berusaha melawan virus. Akibatnya apa? Terjadi peperangan tuh, meradang livernya. Jadi SGOT, SGPT-nya mulai naik. Dan HBV DNA-nya juga mulai fluktuasi, naik turun. Karena lagi dilawat kan. Makanya jadi amburadul. Dia nanti hasil HBV DNA-nya naik turun. Nah, itu lagi fase imunoclearance. SGOT, SGPT-nya naik, ya, dan HBV DNA-nya naik turun. Tandanya bahwa imunnya lagi lawan si virus. Oke. Sekarang kita lanjut. Itu fase 2 tadi ya. Sekarang fase 3, pengidap inaktif. Nah, kalau pengidap inaktif itu, ini virus udah kalah nih. Udah menang nih ceritanya. Bukan udah perang nih, virusnya udah nyerah. Nah, virusnya pintar, dia nggak mau langsung mati. Nah, dia akan beberapa ekor virusnya itu dia akan ngumpet di liver. Ya, dia nginep di hati, di liver. Makanya HBV DNA-nya tetap positif, tetapi kadarnya kecil di bawah 2000 ekor. Jadi virus-virusnya ngumpet tuh di sel-sel liver. Dan karena udah nggak perang lagi, udah nggak ada yang nembak-nembakan lagi nih ya, SGT, SGPT-nya udah normal lagi dengan kerusakan hati yang minimal. Gitu. Itu fase 3. Di fase 4, nah misalnya orangnya tiba-tiba imunokompromis, lagi badannya nggak fit, atau mungkin lagi penuaan, lagi sakit, nah bisa terjadi reaktivasi. Jadi virus-virus hepatitis yang ngumpet tadi keluar lagi. Nah, saat dia keluar, tubuh kan udah kenal, makanya langsung terjadi peradangan. Nah, ini ditandai dengan nilai HBV DNA-nya lebih dari 2000, terjadi peradangan hati dan kerusakan hatinya lagi. Ya, ini gambaran umumnya. Sekarang kita cerita ke grafik. Nah, ini grafik yang cukup sering ditanyakan. Jadi begini teman-teman, kita lihat ya. Imun tolerance. Virus masuk, tapi belum dikenalin sama tubuh. Nah, dia beranak pinak dong di dalam tubuh manusia, HBV DNA-nya jadi tinggi. Ya, karena masih awal, ya kan, imunnya kan belum kenal nih. Ya, virus hepatitis B-nya belum dikenal sama imun tubuh, HbAg-nya nanti masih positif. Ini marker awal ya. Fase 1, fase 2 HbAg positif. SGOT, SGPT masih bagus karena tubuhnya belum kenal. Jelas ya, ini masih normal, belum ada gejala. Masuk fase 2. Di fase 2 imun clearance. Nah, ini mulai nih. Imun kita mulai kenalin virusnya kan. Nah, naik deh HBV DNA-nya naik turun. Cut, gini ya. SGOT, SGPT-nya juga ikutan naik karena kan lagi peradangan gitu. Gejalanya mulai muncul. Nah, ceritanya imunnya menang nih.
berhasil perang melawan virus. Nah, akan terjadi ke fase 3, low replicative phase. Virusnya mulai turun, tapi ngumpet di dalam sel liver, makanya masih ada HBV DNA-nya. HBeAg-nya mulai negatif, virusnya ngumpet nih. Udah mulai dikenalin ya, SGOT, SGPT-nya normal. Nah, waktu ketika misalnya, suatu ketika lagi imun compromise, badannya nggak fit, bisa reaktivasi lagi. SGOT, SGPT-nya naik, virusnya beranak pinak lagi. Nah itu. Hati-hati teman-teman, di dalam fase immunoclearance atau reaktivasi ini, kalau imun kita berhasil lawan virus, maka ending-endingnya kembali ke low replicative phase. Tetapi kalau imun kita kalah lawan virusnya, akan terjadi ke hepatitis fulminan. Jadi bisa gagal hati, ya. Nangkap ya teman-teman sampai sini? Cukup jelas? Kalau ada yang mau nanya, nanya aja teman-teman ya. Oke, sip. Sekarang kita lanjut. Nah, ini gejalanya apa aja sih hepatitis B? Hepatitis B kan ada yang kronik ya. Kalau kronik itu perjalanan yang panjang itu, ya, yang 4 fase tadi kita bahas. Nah, saat lagi serangan ini, saat lagi SGOT, SGPT-nya naik, itulah yang kita sebut sebagai fase hepatitis B yang akut. Jadi lagi anggot-anggotan nih, ya, badannya lagi sakit karena hepatitis B. Nah, nanti kalau dia lagi hepatitis B, akan ada 3 tahapan gejala. Yang pertama adalah fase preikterik sebelum kuning, sebelum dia jaundice. Kedua, saat dia iterik, saat lagi jaundice. Dan saat dia membaik, tanda perbaikan. Nah, tandanya apa aja sih kalau kita lihat? Kalau preikterik nanti gejalanya kayak orang ini, apa namanya, orang sakit flu ya. Nggak mau makan, mual muntah, cepet capek, sakit kepala. Beberapa dilaporkan ada yang kalau lihat cahaya jadi silau, fotofobia ya, batuk atau demam. Dia gejala-gejala inilah, gejala-gejala flu ya, kayak lemes-lemes gitu. Nah, biasanya kan kalau ini kita suka nggak ketahuan ya, diobatin misalnya nggak dipeduliin, udah Bu, coba observasi aja Bu, observasi dulu aja Bu di rumah. Nah, besoknya dia masuk ke iterik. Nah, mulai tuh gejala-gejalanya membaik ya, gejala demamnya membaik, tapi mulai berat badannya turun, mulai kuning, nyeri tekan di right upper quadrant ya, di daerah livernya sakit, mulai bisa ada hepato dan splenomegali. Hati-hati, walaupun gejalanya membaik, tetapi ini fase kritisnya. Kalau imunnya kalah, 1% risiko hepatitis B fulminan. Akan muncul gejala ensefalopati hepatikum sampai gagal hati. Jadi bisa penkes saat lagi hepatitis B akut, ya. Dan yang terakhir adalah fase perbaikan. Kalau imunnya membaik nih, imunnya menang lawan virusnya, gejalanya membaik. Tetapi hepatomegalinya mungkin masih ada, beberapa pemeriksaan lab yang masih abnormal mungkin masih ada. Ya, ini jadi nanti saat kalau di rumah sakit ketemu pasien hepatitis B, itu teman-teman follow up tuh setiap hari. Tentuin, ini lagi masuk fase apa? Preikterik kah? Fase ikterik kah? Atau udah mulai ke perbaikan? Biasanya kan kalau hepatitis B bisa dirawat berhari-hari di rumah sakit. Setiap teman-teman follow up, tentukanlah ini lagi di fase mana. Gitu ya. Biasanya sering ditanya tuh sama reseptor IPD-nya ya, penyakit dalamnya tuh. Ya. Oke. Tadi dari klinisnya, sekarang kita lihat pemeriksaan penunjang. Apa aja sih yang kita periksa kalau di pasien apa namanya hepatitis ya? Satu, kita melihat progresivitasnya. Progresivitasnya SG apa aja sih? Progresivitas. Jadi perkembangan penyakitnya seperti apa? Kita lihat SGOT, GGT, ALP, bilirubin, albumin, globulin, darah perifer ya, PT, APTT termasuk USG. Kedua, kita tentukan apakah ini ada sirosis. Tanda-tanda sirosis apa aja? Selain klinisnya yang ada apa tuh kaput medusa atau mungkin spider navy ya, yang perabaan-perabaan heparnya teraba keras gitu. Nah, itu di pemeriksaan penunjang tanda-tanda sirosis, albumin globulin terbalik, trombositopeni, dan pemanjangan prothrombin time. Itu penilaian sirosis. Jangan lupa evaluasi komorbidnya juga. Ini pasien hepatitis B atau ada komorbidnya. Misalnya dia ada HIV, ada hepatitis C, penyakit liver metabolik, autoimun, atau dia peminum, ya, minum-minum alkohol, pemabuk, alkoholik, atau dia ada riwayat steatosis, ya. Dan ini indikasi, jadi indikasi pengobatan, kapan kita memulai pengobatan,
kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang dari nilai HBV DNA, ALT, status HbA1c, dan gambaran biopsi atau histo PA-nya si liver, ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Jelas ya? Oke deh. Kita masuk ke komplikasi. Jadi kalau orang kena hepatitis B, ya, kalau dia infeksi akut, nanti kan dia lanjut ke infeksi kronik ya. Infeksi kronik ini biasanya sih kalau terkendali dengan baik, ya dia akan stabil di sini aja, di fase 3 tadi, low replicative phase. Tapi pada 38%, 8-38% bisa jadi sirosis. Dan 3% lainnya jadi kanker hati. Untungnya hepatitis B 3% ya risiko kanker hati. Lain dengan hepatitis C. Kalau hepatitis C lebih beresiko bikin kanker liver, ya. Nah, sekarang kita masuk ke sirosis hepatisnya. Kalau di sirosis hepatis ini, nah ini udah repot. Kalau orang udah kena sirosis, ya kalau udah lihat kenyataannya, ya udah lihat pasiennya, biasanya udah susah deh, mati segan hidup tak mau deh pasiennya. Karena apa? Resiko ke kankernya tinggi, bisa juga livernya bisa gagal hati. Nah, kalau udah gagal hati, ya mau nggak mau harus transplantasi liver. Carilah liver baru. Ya, di RSCM sih ada ngerjain ya, Rumah Sakit Cipto itu bisa transplantasi liver ya. Tapi kalau udah liver failure ya agak susah. Ya, kita bicara mortalitas 70-85%. Biasanya kalau teman-teman di koas ya lihat pasien-pasien sirosis, ya biasanya kan udah dokternya pun juga udah nggak berharap banyak ya, keluarga pasiennya juga nggak berharap banyak. Ya, biasanya udah jelek lah kondisinya ya. Nah, faktor risikonya apa sih yang bisa memicu komplikasi? Nah, satu, kita lihat dari faktor badannya sendiri, si orangnya. Kalau orangnya udah tua, di atas 40 tahun, laki-laki, udah itu ada riwayat kanker lagi di keluarga, rasnya Afrika, Asia, itu udah risiko sendiri. Kedua, dari virusnya. Kalau HBV DNA-nya tinggi, HBsAg-nya tinggi, serokonversinya lama, udah itu jenis virusnya sendiri ada mutasinya, ya kan? Udah itu ada sirosisnya sendiri. Nah, itu faktor virusnya meningkatkan risiko komplikasi. Dan juga faktor lingkungan, komorbid-komorbidnya tadi. Ya, makanya kalau ada pasien hepatitis B, harus juga dicek HIV-nya ada nggak, hepatitis C, alkohol, rokok, ya. Itu faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi, ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak sebelum kita masuk ke diagnosis? Di bagaimana cara kita menegakkan diagnosis hepatitis B? Belum ada ya, masih cukup jelas ya, masih bisa ngikutin ya. Oke. Nah, bagaimana kita mendiagnosis hepatitis B? Jujur sulit ya. Teorinya gampang, tapi prakteknya susah. Karena itu tadi, kalau pasiennya masih di fase imunotoleran atau di fase low replicative phase, mereka nggak tahu, mereka nggak ada gejalanya. Jadi ya mereka sehat-sehat aja gitu. Biasanya mereka-mereka yang imunotoleran atau low replicative phase ini, dia akan datang saat medical check up. Jadi pas kalian lagi duduk jaga medical check up, tiba-tiba, dok, ini kok HbsAg saya positif ya? Nah, itu biasanya begitu. Atau lagi screening hepatitis B, ternyata ketangkep. Biasanya begitu tuh, kalau yang di fase 1 sama fase 3. Tapi kalau lagi ada gejalanya, apa yang kalian harus lakukan supaya bisa tegakin hepatitis B-nya? Satu, lihat faktor risikonya. Ya, transmisi tadi. Ada main perempuan nggak? Nah, ada pakai jarum suntik nggak? Kerjanya apa? Oh, sebagai nakes, hati-hati. Gitu. Ibunya pernah hepatitis nggak? Pernah kuning nggak? Nah, itu faktor risiko hepatitis viral. Kemudian lihat faktor risiko koinfeksi HIV, durasi infeksi. Ini udah berapa lama kuningnya, Pak? Rute transmisi, coba dicari penularannya dari mana. Riwayat alkohol, komorbid, atau riwayat keluarga yang punya karsinoma hepatoseluler, kanker hati. Ya. Dan juga pemeriksaan penunjang. Jangan lupa dicek itu ya, SGOT, SGBT, HBV DNA, ya, HbAg, fungsi liver, antibodi terhadap hepatitis yang lain. Hati-hati, ini bisa jadi komorbid. Screening karsinoma hepatoseluler ya. Kalau punya pasien, ada riwayat keluarganya kanker hati, ini wajib dilakukan. Dapat pasien hepatitis, udah itu ditanya keluarganya pernah kanker liver, ini mesti dikerjain ya. Dan jangan lupa histo PA livernya bila diperlukan ya. Oke.
Nah, ini nomenklatur istilah-istilah lain ini menurut apa EASL ya. EASL itu European guideline-nya buat liver ya, EASL. Ini nama lainnya fase imunotoleran, fase 2 imunoaktif, fase 3 low replicative phase, fase 4 reactivation, sama aja ya. Ini sering dibilang apa namanya chronic hepatitis B. Ya, ini kan chronic hepatitis B infection. Nah, ini adalah parameternya ya. Hafalannya ya, hafalan praktisnya. Oke. Ini HBAG, ini ada jembatan kedainya ya, teman-teman kalau mau ingat ya. Ingat gampangnya ya. Kalau HBAG itu untuk fase 1 dan fase 2 ya. Oke. Kalau SGOT, ALT ya, SGOT, SGPT itu akan naik pada di fase 2 dan fase 4 ya. Ini cara gampang ngafalinnya ya. Kalau misalnya HBV-DNA saat di fase 1 dia akan tinggi, di fase 4 dia akan tinggi. Ya, jadi kalau di fase 1 dan fase 4 itu dia akan tinggi HBV-DNA-nya. Kalau SGOT, SGPT di fase 2 dan 4. Kalau HBAG 1 dan 2 ya. Oke, kita lanjut ya. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Udah bisa belum nih kalau misalnya dikasih apa namanya hasil lab gitu, tebak ini lagi di fase apa gitu. Bisa ya teman-teman ya. Nanti kita tanya jawab aja di akhir ya. Oke, kita masuk ke tata laksana. Target terapi. Jadi kapan sih kita apa sih yang kita harapkan dari terapi hepatitis B? Jadi intinya kita nggak berharap banyak gitu kalau dapat pasien hepatitis B. Yang penting kalau dapat pasien hepatitis B, kita cegah ya, kita cegah transmisinya, kita cegah penularannya, dan kita cegah progresnya penyakit. Supaya apa? Quality of life-nya pasien baik dan survivability-nya juga naik ya. Nah, ini nanti kalau kita dalam follow up, misal kamu di poli dapat pasien hepatitis B, target kamu adalah bukan ini. Ini sudah terkontrol dengan baik belum? Ideal, ideal. Kadang-kadang suka ditanya ya, target idealnya apa? HBsAg hilang ya, dengan atau tanpa serokonversi anti HBs. Target memuaskan apa? Tidak ada relapse klinis setelah terapi dihentikan ya, dan walaupun HbAg-nya masih positif. Kalau target diinginkan, HBV-DNA-nya sudah menurun ya, sudah menurun ya, walaupun tidak sampai ada serokonversi ya, minimal ada perbaikan lah, HBV-DNA-nya turun. Ya, jadi kalau diinginkan, ya sudahlah HBV-DNA-nya minimal turun. Kalau memuaskan, klinisnya udah membaik, ya walaupun HbAg-nya masih positif. Kalau ideal benar-benar bagus semuanya, ya. Nah, indikasi terapi. Kapan kita memberikan terapi? Ya, kita obatin hepatitis B itu kapan? Ya, satu, kita lihat empat pemeriksaan ini. HBV-DNA, kalau HBV-DNA-nya tinggi, ya, kemudian SGOT, SGPT-nya lagi tinggi, dan HbAg-nya tinggi, ya. Nah, indikasi terapi kalau nilai SGOT, SGPT-nya kadar atas, ya, di atas normal, derajat fibrosis, ya, kita bisa tentuin dari fibrosisnya seberapa parah, ya. Kemudian terapi itu dapat dimulai pada saat fase sedang dan berat, ya, saat lagi sedang infeksi. Nah, triknya begini teman-teman, kita balik ke 4 fase ini tadi ya. Terapi itu diberikan pada saat pasien itu di fase 2 atau di fase 4. Ini aku kasih tahu cara gampangnya. Kalau kita ngobatin pasien, itu hepatitis B boleh kita obati kalau dia lagi di fase 2 atau fase 4. Kenapa? Karena imun kita sedang melawan. Ya, imun kita sedang melawan si virusnya, makanya kita masuk obat berperan di situ. Kalau fase 1, fase 3, percuma kita obati. Yang ada obatnya malah jadi resisten. Virusnya malah jadi resisten sama obatnya, ya. Jadi obatnya hanya di fase 2 dan fase 4, ya. Nah, ini guideline menurut PPHI ya, Pedoman Peneliti Hepatologi Indonesia ya. Jadi HbAg positif, kalau HbAg positif kita lihat HBV-DNA-nya berapa. Kalau HBV-DNA-nya lagi tinggi ya, kita lihat SGOT, SGPT-nya. Kalau SGOT, SGPT-nya lebih dari upper limit ya, maka kita harus obati
Ya, kita mesti obati dengan terapi. Terapi bila inflamasi sedang atau berat. Ya, patokannya gitu aja. Ini yang cerita panjang ini intinya yaitu tadi. Kita obati di fase 2 atau di fase 4 ya. Kalau HbA1g-nya negatif, ya cerita panjangnya juga sama. Ini cerita ngomong-ngomong panjangnya aja ya. Jadi kita lihat HbA1g negatif, kita nilai HbV-DNA-nya berapa banyak. Kalau HbV-DNA-nya lagi lebih dari 2 kali 10⁻3, jadi lagi tinggi. Nah, kita lihat kalau misalnya dia lagi inflamasi sedang berat, kita terapi. Sisanya observasi aja. Ya, karena kita tidak memberikan pengobatan di fase 1 dan fase 3. Oke. Nah, ini ada 2 obat. Jadi saat ini ada 2 obat yang dipakai menurut EASL, yaitu obat PGE-IFN alpha, pegylated interferon alpha, ini nama panjangnya, pegylated interferon alpha, ya. Ada lagi regimen obat antivirus, ya, ETV, TDF, dan TAF. ETV itu entecavir, TDF itu tenofovir diproxilfumarat, ya, tenofovir diproxilfumarat. TAF itu juga sama, tenofovir. Cuman dia menggunakan gugus adenin. Aku lupa tuh nama panjangnya apa tuh. Ya, pokoknya ETV, TDF, TAF ya. Tapi memang kalau di Indonesia paling sering dipakainya ETV ya, yang entecavir ini. Ya. Kalau pegylated interferon alpha juga sering dipakai. Ini 2 pengobatan ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya ya. Ini sih biasanya ranahnya penyakit dalam ya. Biasanya yang kasih terapi ini adalah penyakit dalam ya. Nah, ini monitoring terapinya. Jadi menurut EASL ini rekomendasi ya. Jadi bagaimana kita monitoring. Kalau kita memberikan terapi analog nukleosida, terapi analog nukleosida itu yang ini ya, yang entecavir, TDF atau TAF, apa yang mesti di follow up? SGOT, SGPT-nya kayak gimana ya? Fungsi ginjalnya ya, dan screening karsinoma hepatoseluler HCC. Ya, ini kalau kita memberikan obat-obatan yang entecavir tadi. Ya. Nah, kapan pemberian obat-obat antinukleosida itu dihentikan? Nah, kita mesti lihat klinisnya pasiennya dulu. Kita lihat klinisnya. Kalau dia ada sirosis, maka udah pasti mesti seumur hidup. Obat antivirusnya harus diminum seumur hidup. Tapi kalau tidak ada sirosis, kita lihat HbA1g-nya. Kalau HbA1g-nya negatif, HbA1g-nya masih positif, kita follow up lagi sampai ada serokonversi HbA1g dan DNA HbV. Tapi kalau HbA1g-nya negatif, kita cek, pastikan HbA1g-nya negatif. Kalau HbA1g-nya udah negatif, berarti sudah target ideal. Berarti kita bisa stop pengobatannya. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Bagaimana indikasi kita ngobatin hepatitis B? Sebenarnya yang gampangnya obat hepatitis B itu dikasih saat fase 2 dan fase 4 doang. Ya. Oke. Baik, ada pertanyaan dari Patricia ya. Terima kasih Patricia untuk pertanyaannya. Selamat malam dokter, saya izin bertanya sebagai nakes. Oke, ini pertanyaannya jarum suntik. Patricia, saya tidak mau jawab dulu karena nanti ada slide-nya di belakang ya. Nanti saya akan bahas khusus terkait ini di slide nomor 48 yang terakhir ya. Sabar dulu ya Patricia ya. Oke. Yuk kita lanjut dulu. Nah, ini ada namanya terapi spesifik ya. Kalau terapi spesifik ini itu dia macam-macam nih. Ada indikasi-indikasinya ya. Kalau misalnya dia ada sirosis, jadi ini special case ya. Kan kita tadi terapi hepatitis B yang normal. Nah, sekarang kalau misalnya dia lagi ada komorbidnya nih, ada komplikasi. Misalnya dia ada sirosis yang kompensata, ya. Nah, ini nanti agak beda-beda nih. Jadi terapi bila HbV-DNA-nya lebih dari 2000 ya dengan SGOT normal. Kalau dia dekompensata, nah kita harus kasih yang analog nukleosida. Nggak boleh kasih pegylated interferon alpha. Sambil monitoring lactic acidosis dan fungsi ginjalnya, EGFR-nya. Ya. Kalau misalnya dia habis transplantasi, habis ganti liver nih, nah maka kita harus kasih analog nukleosida dari sebelum ditransplantasi. Setelah transplantasi, kita kasih imunoglobulin hepatitis B, HBIG, ya, imunoglobulin hepatitis B, ya, plus lanjut nukleoside analognya, ya. Kalau ada HIV, nah kalau ada HIV gimana? Nah, otomatis HIV dan HBV harus diterapi dengan ARV. Jadi walaupun ada hepatitis B, obat anti HIV-nya tetap jalan, ya.
Tapi kalau misalnya CD4-nya di atas 500 tanpa ARV, kita kasih pegylated interferon alfa ya. Bisa juga diterapi dengan tenofovir. Kalau ada infeksi hepatitis D, nah nanti kita bisa kasih pegylated interferon selama 48 minggu. Kalau dia hepatitis B akut, nah ini kalau lagi akut biasa tidak butuh terapi ya. Cuman kita masih pantau apakah dia severe akut sampai hepatitis fulminan enggak? Kalau sampai hepatitis fulminan perlu transplant. Kalau ada koinfeksi dengan hepatitis C, harus masuk analog nukleosida ya dan pemeriksaan HBsAg dan anti HBC-nya. Ini biasanya lebih banyak konsul ya. Kalau dapat yang macam-macam kayak gini, kalian konsultasi aja sama dokter penyakit dalamnya ya. Oke, lanjut. Ada lagi terapi imunosupresi ya. Jadi kalau misalnya pasiennya ada autoimun, katakanlah, misalnya pasiennya ada butuh imunosupresan ya. Nah, ini harus diperhatikan nih. Jadi semua HBsAg positif pada kemoterapi atau proses analog ya, sampai post kemo, sampai post terapi ya. Kemudian kalau misalnya HBsAg negatif ya, HBV-DNA-nya terdeteksi, kita terapi dengan nukleoside analog. Kalau misalnya negatif, walaupun tapi HBV-DNA-nya nggak ketemu, kita follow up aja, FU follow up ya. Kalau misalnya dia dialisis, ada transplantasi ginjal ya, wah ini ada ginjalnya something wrong ya, ada ginjal, nah ini harus mendapatkan terapi ETV atau TAF. Kalau HBsAg-nya positif pada transplantasi ginjal, kita kasih profilaksis ya. Atau kalau misalnya HBC-nya positif, kita monitoring aja. Nah ini menjawab pertanyaannya Patricia tadi. Kalau HBsAg-nya positif dan HBV-DNA lebih dari 2.000. Kita masuk ETV, NTKV, dan TDF ya. Nah, sekarang kita masuk ke pencegahan. Patricia nanti di sini akan dijelaskan lebih lanjut lagi ya tentang penata laksanaan needle stick injury ya. Nah, jadi bagaimana kita mencegah hepatitis B? Satu, ada tiganya indikasi kita berikan pada yang resiko terpapar hepatitis B. Kalau ibunya punya hepatitis B, maka anaknya itu udah ya. Dan hepatitis B kan diberikan 3 kali ya, di bulan ke-0 saat pertama kali suntik, sebulan kemudian bulan 1 dan 6 bulan kemudian. Ya. Dan keberhasilannya apa? Di terdeteksinya nilai anti HBs COVID kayak gini. Ya, cuci tangan rajin-rajin ya di rumah sakit. Oke. Kemudian pasca pajanan saat lahir langsung dapat 2. Saat lahir langsung dapat 2 HBIG dan vaksin hepatitis B-nya. Ya. Dan ingat teman-teman, vaksin hepatitis B tidak hanya pada anak-anak. Kan kita tahu ya kalau rekomendasi 2020, vaksin hepatitis B itu saat lahir bulan kedua, 3, 4. Tetapi dewasa ternyata juga harus ada vaksin hepatitis B. Ya, yang kita berikan sebanyak 3 dosis, bulan ke-0, bulan 1, dan bulan ke-6. Coba, di sini udah pada koas belum? Coba yang lagi koas, raise hand, atau apa tuh, kasih komen, kasih reaction. Nah, udah pada periksa ini belum? Titernya, titer anti HBS-nya. Ya, udah pada vaksin hepatitis B belum? Yang koas-koas nih. Ya harus periksa ya, harus vaksin, mesti dicek. Kalau titernya di bawah 10, segera vaksin ya, segera vaksin ulang. Takutnya kita tidak tahu, ini sangat mudah menular soalnya ya kalau di klinik.
Nah, ini pencegahan ke masyarakat. Edukasinya gimana? Satu, menggunakan alat-alat pribadi dan peralatan yang bersifat tajam. Jadi kalau punya cukuran jenggot, ya, yang cowok-cowok, jangan di-sharing, ya. Cukuran jenggot untuk satu orang aja, ya. Kalau misalnya cewek-cewek yang manicure, pedicure, pastiin punya alat sendiri, gitu. Kalau datang ke mani-pedi, pastiin klinik mani-pedinya itu bagus, ya, manajemen alatnya benar. Tapi kalau misalnya lebih bagus lagi, kalian punya sendiri. Jadi jangan bekas-bekas orang lah buat alat-alat pribadi ya. Handuk, sikat gigi, itu punya pribadi aja. Jangan ganti-gantian ya. Gitu. Kedua, hindarilah nyuntik-nyuntik. Hindarilah narkoba. Kalau mau nyuntik-nyuntik, nyuntik obat, suntiklah di dokter. Jangan nyuntik-nyuntik sendiri. Ya. Takutnya tertular hepatitis B dari situ. Apalagi suntiknya bekas orang. Nah ini, screening ya. Jadi kalau yang mau menikah ya, pasutri, pasangan suami istri biasanya di puskesmas sering kamu edukasi ya. Jadi ada namanya pemeriksaan lab pramenikah. Dan hepatitis B ini merupakan salah satu pemeriksaan yang rutin dicekin pada pasien-pasien yang mau menikah. Ya, jadi kalau mau menikah itu pasti screening dulu hepatitis B, termasuk yang lain. Dan untuk yang vaksin biasanya dilakukan pemeriksaan titer anti HBs pasca vaksin. Ya, kalau di atas 10 berarti sudah bagus. Ya, lanjut. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Hepatitis B kan kita nggak tahu ya. Sebenarnya cara pencegahan yang terbaik adalah screening rutin. Jadi kita rajin-rajin medical check up gratis. Nah, pemeriksaan hepatitis B itu kan mahal, ya lumayan mahal tuh. Tapi ada caranya untuk dapat gratis. Nah, dengan cara, ayo teman-teman kita donor darah rutin, ya. Karena apa? Setiap kali kita donor darah, ya, darah yang kita donorkan itu selalu akan diperiksa di medical check up. Diperiksa apa aja? Golongan darah termasuk ABSAG. Ada lagi bonus anti hepatitis C, sifilis dan HIV. Jadi bayangin teman-teman, setiap kali kita donor darah, ya, itu kita bisa dapat pemeriksaan medical check up gratis loh. Dan kalau misalnya ada yang positif, itu pasti akan dinotifikasi, dikirimin surat malahan dari PMI-nya, ya. Dan untuk teman-teman yang di Kota Tangerang, ya, kita bersyukur kita punya aplikasi namanya Sidoni, ya. Sidoni ini aplikasi untuk teman-teman cari tempat donor darah yang terdekat dengan rumah teman-teman. Ya, jadi lebih enak tuh. Udah murah meriah, bisa menabur kebaikan, dapat medical check up gratis, pulangnya dapat oleh-oleh lagi. Biasanya dapat biskuit, kadang-kadang dapat duit. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi ayo kita donor darah rutin ya. Nah, untuk tenaga kesehatan, ya melengkapi jawabannya Patricia tadi. Jadi kalau misalnya pencegahan, kalau kita jadi dokter, tolong hati-hati kalau habis nyuntik-nyuntik, habis bedah-bedah, habis nyayat orang ya. Buanglah semua senjata tajam lagi. Buanglah semua alat-alat medis yang tajam-tajam itu di safety box seperti ini. Ya, apalagi sekarang anak kelas biasanya suka bantu ini ya, bantu vaksin COVID, hati-hati. Habis nyuntik orang langsung taruh di safety box ya. Dan kalau nanti teman-teman di koas atau udah kerja jadi dokter, lihat ada pasien yang hepatitis B atau HIV, ambil label ya. Biasa di rumah sakit suka dilabelin tuh di medical record-nya. Ini pasien HAD, HIV AIDS disease, HBS, hepatitis B virus. Jadi itu dilabelin tuh di situ ya. Jadi teman-teman tahu, semua tenaga kesehatan yang lain tahu, oh ini pasiennya hati-hati nih ada HIV-nya. Gitu ya. Ada hepatitis B-nya gitu. Nah ini needle stick injury. Kalau teman-teman ketusuk jarum, amit-amit nggak sengaja nih, langsung jangan malu lapor ke komite rumah sakit, lapor ke preseptornya, lapor ke dokternya, dan segera periksa dan melakukan terapi profilaksis jika diperlukan. Ya, jadi kalau misalnya kena papar, segera cuci tangan, ya desinfeksi, ya langsung bersih-bersihin. Kemudian langsung kita tanya, ya kita kejar, laporin nih ke departemen. Kalau misalnya ternyata pasiennya positif, ada HBsAg-nya, nah kita masih follow up tuh. Segera kita cek pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Nanti kita akan lihat follow up sampai per 3 bulan. Kalau misalnya ternyata positif, maka kita harus obat. Gitu. Dan biasanya kalau pasiennya sudah ketahuan nih ada hepatitis B, ada HIV, udah biasanya kita profilaksis dulu. Sambil nunggu hasil kita langsung profilaksis. Ya. Itu cukup penjelasannya ya Patricia ya. Apakah cukup jelas
penjelasannya? Ini panjang kali lebar kali tinggi nih. Cukup jelas ya. Oke, sip. Oke, ini cerita yang kita bahas ya. Jadi sebagai kesimpulan, teman kita hari ini sudah banyak bahas ya. Jadi dari awal kita cerita tentang apa namanya hepatitis B. Bentar. Kita cerita dari tentang konsepnya. Kita sudah belajar tentang hepatitis B, epidemiologinya bagaimana, etiologinya gimana, perjalanan penyakit, diagnosis, cara pengobatannya, termasuk pencegahannya. Ya, so semoga yang saya ceritakan hari ini bisa berguna buat teman-teman. Saya kembalikan ke Dokter Safira ya sebagai moderator. Silakan Dokter Safira. Iya, selamat malam. Terima kasih teman-teman. Hari ini udah dibawakan matnya sangat baik sama Dokter Beben. Sebelum itu dokter, aku izin share dulu ya feedback formnya buat hari ini. Sembari nanti kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di teman-teman. Feedback form ini mohon dapat diisi teman-teman. Gunanya untuk apa sih? Gunanya adalah untuk apabila ada input-input yang mau kalian berikan ke kami supaya free class ini dapat berjalan lebih baik, sangat diterima sekali. Oke, sambil nunggu aku bacain satu pertanyaan dulu ya dokter. Silakan. Dari Dokter Asbar nih. Permisi dok, izin bertanya, apa gejala umum seseorang terkena hepatitis akut? Apakah dari segi gejala saja kita bisa membedakan hepatitis B dengan hepatitis virus lainnya? Pemeriksaan menarik ya dokter ya, tanpa pemeriksaan serologis. Terus ketika ada pasien datang dengan keluhan sklera ikterik, urin berwarna teh pekat, apakah pemeriksaan pertama kali yang dilakukan adalah pemeriksaan serologis untuk hepatitis B segera dilakukan? Oh, jadi kalau misalnya ada tanda-tanda klinis ikterik dengan urin berwarna pekat, apakah serologi hepatitis B itu harus dilakukan pada pemeriksaan awalnya? Harus di-include atau tidak? Jadi ada 2 pertanyaan ya dokter ya. Baik, kita jawab dulu mungkin ya, Dokter Safira ya. Oke. Apa gejala umum orang yang menderita hepatitis B akut? Apakah bisa dibedakan dengan hepatitis B yang lain? Jawabannya begini Asbar, tergantung hepatitisnya ya. Kalau hepatitis A dengan hepatitis yang lain masih bisa dibedain, khusus hepatitis A ya. Karena kalau hepatitis A kan riwayatnya dari makanan yang tidak bersih ya, dari hygiene ya. Biasanya dari riwayat teman-teman bisa ketemu ada demam ya kan. Kemudian ada riwayat mengonsumsi makanan yang kurang bersih, dan biasanya kalau hepatitis A itu wabah ya. Kalau teman-teman tanya ke riwayat penyakit dahulunya, riwayat penyakit keluarga, teman-temannya ada yang ikutan kuning juga nggak Pak? Biasanya dia akan ngaku, iya dok, memang belakangan di tempat kerja saya ada yang lagi kuning gitu. Itu hepatitis A masih gampang ketahuannya ya, dan biasanya hepatitis A itu sangat akut ya, pasiennya pasti lemes-lemes banget gitu. Itu hepatitis A. Kalau hepatitis B, C, D, dan E itu agak sulit. Kenapa? Karena hepatitis B dan hepatitis C itu ada jahat. Karena apa? Bisa fase imunotoleran tadi. Dan biasanya mau tidak mau kita harus melakukan pemeriksaan anti HBS, HBsAg, anti HCV gitu-gitunya. Ya. Ya, jadi harus pemeriksaan serologis kalau untuk hepatitis B, C, D, dan E ya. Itu pertanyaanmu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau ada pasien datang dengan tanda sklera mereka apa yang harus dilakukan? Berarti kita bicara tentang jaundice pada umumnya. Nah, kembali lagi, kita review lagi bagaimana pendekatan jaundice. Kalau jaundice selalu terbagi menjadi 3, prehepatic jaundice, intrahepatic jaundice, dan posthepatic jaundice. Kalau prehepatic jaundice berarti berhubungan dengan hemato ya, darah-darahan. Misalnya ada hemolitik anemia, berarti kalau kita misalnya cek pemeriksaan darahnya ada yang nggak benar, misalnya MCV, MCH, gitu-gitunya ya. Kemudian kalau intrahepatik, ya ini hepatitis ini, pemeriksaan serologinya, ya. Dan juga poshepatik. Kalau poshepatik biasanya berhubungan dengan empedu, mampet-mampet, ya, kole, sakit right upper quadrant, ada fever, ya. Kemudian ada jaundice, itu khasnya kole ya, Merpisign, gitu-gitu kan ya. Nah itu, jadi kalau ada kuning, sklera ikterik, urin teh pekat,
pikirkan dulu, apakah ini prehepatic jaundice, intrahepatic jaundice, atau posthepatic jaundice. Ya, cukup jelas ya, Asbar untuk penjelasannya. Sip. Ada lagi yang mau bertanya? Ada nih dokter, aku bacain dari Oke. Cici Tenri Buana. Malam dok, saya izin tanya, tadi kan dokter membahas tentang terapi antiviral kita berikan pada fase 1 dan fase 3. Pada fase yang 2 dan fase yang 4. Ya. Nah, tata laksana apa saja yang diberikan pada fase 1 dan 3, dok? Kan kalau misalnya di yang guideline ini kan hanya observasi-observasi saja, atau emang benar hanya observasi aja, atau ada bisa terapi lain yang kita berikan? Oke, siap. Terima kasih Cici untuk Cici Tenri Buana ya untuk pertanyaannya. Nah, ini kita kembali ke slide-nya PPHI aja ya. Jadi kita tidak usah ribet-ribet. Nah, gini. Jadi kalau misalnya HbAg positif 1 ya, misalnya lagi fase 1 ya. Kalau fase 1 kan berarti HBV DNA-nya tinggi ya. Sementara SGOT SGPT-nya masih bagus ya. Nah, sama kan treatmentnya. Jadi kita eksklusi, pastikan tidak ada komorbid yang lain. Pastikan tidak disebabkan penyebab lain, observasi tiap 3 bulan, penilaian fibrosis non-invasif ya, kalau perlu diindikasi terapi. Ya. Nah, terapinya apa aja sih? 1, utamanya terapi simptomatik. Ya, kalau misalnya ternyata bagus nih, nggak ada apa-apa nih, 1 terapi simptomatik. Ya, kalau pasiennya mual, kasih obat mual. Kalau pasiennya nggak nafsu makan, kita kasih vitamin gitu ya. Kalau misalnya pasiennya ada sakit lambung, ya kita kasih sakit lambung, ya kayak gitu ya terapi simptomatik. Dan jangan lupa kita bisa kasih suplemen untuk liver, namanya kurkuma ya. Biasanya saya kalau resep kurkuma itu gini, kurkuma 20 mg tablet numero 30, Signa 1DD1PC ya. Itu kurkuma. Itu kurkuma itu suplemen ya, suplemen untuk liver. Bisa anjurkan pasien untuk minum yang dari herbal juga ya. Jadi misalnya Bu, boleh banyak-banyak minum temulawak gitu. Itu karena temulawak kan ekstraknya kurkumin itu ya, kurkuma yang bagus buat liver. Ya, ini mungkin sebagai referensi ya, terapi apa yang bisa kita berikan pada fase 1 dan fase 3. Dan intinya sama, fase 1 dan fase 3 kita observasi. Ya, jangan lupa minta pasiennya untuk follow up titer HbS selanjutnya ya per 6 bulan ya, per 3 bulan ya kalau berdasarkan guideline PPHI ya. Apakah cukup jelas Cici untuk pertanyaannya? Masih ada satu lagi nih dokter. Kalau Oke. misalnya tadi kan fase 2 kalau nggak salah dokter jelasin kita masukin antiviral. Nah, ada terapi lainnya nggak sih dok yang bisa kita tambahkan agar pasien tidak bertambah parah pada mereka di fase 2? Oke. Sama, terapi yang 1 tadi, yang di fase 1 dan 3, seperti terapi simptomatik, ya, kemudian terapi pemberian suplemen kurkuma, ya, itu bisa diberikan pada di fase 3, dan mesti dilihat juga, kalau pasiennya ternyata ada, katakanlah dia livernya ada hepatitis fulminan, ya, ada ensefalopati hepatikum, maka kita terapi ensefalopati hepatikumnya, gitu. Kalau misalnya pasiennya ternyata ada masalah di dalam livernya, misalnya ada apa namanya yang lain-lain lah, misalnya dia ada mual juga gitu ya, kita terapi simptomatik ya, terapi simptomatik plus terapi komplikasinya juga gitu ya, seperti itu untuk di fase 2 dan fase 4-nya ya. Oke, terima kasih dokter. Selanjutnya kita bahas tentang imunisasi pencegahannya nih dokter. Oke. Maaf dokter, pertanyaan dari Salma, maaf dokter izin bertanya, kalau titer HbS-nya kurang dari 10 itu masih divaksin lagi ya dokter? Vaksinnya apakah vaksin lengkap atau dapat boosternya saja? Terima kasih Salwa untuk pertanyaannya ya. Jadi kalau nilai titer HbS di bawah 10, ulangin aja vaksinnya. Lakukan vaksinasi lengkap. Yang terbaik seperti itu, ya. Tetapi kalau misalnya agak males, takut disuntik, ya habis setiap kali kamu suntik vaksin ya kamu follow up aja titernya. Yang penting kan di atas 10 ya. Tetapi saya sih lebih merekomendasikan kalau nilai titer HbS di bawah 10, vaksinlah yang lengkap. Supaya apa? Titer kamu tinggi. Kalau titernya tinggi sampai 100 ke atas gitu, maka kekebalan yang kamu punya, B-memorinya itu lebih banyak. Makanya follow up-nya paling bisa 10 tahun sekali, baru kamu cek ulang titer HbS-nya. Ya. Dan hati-hati loh teman-teman,
Kalau udah vaksin titer HbS-nya di atas 10, setiap 10 tahun kalau bisa kalian medical check up lagi. Cek titer anti HbS-nya berapa. Kalau udah mulai turun sebaiknya sih suntik aja. Karena kita ini termasuk yang beresiko untuk kena hepatitis B, ya. Jadi tetap setiap 10 tahun pun juga harus di follow up ya. Oke. Oke, ini sebenarnya pertanyaan terakhir ya dokter dari Rara. Selamat malam Dokter Beben, terima kasih atas pemaparannya. Izin bertanya, apakah individu dengan hepatitis B kronis masih dapat bekerja sebagai contohnya dokter atau pelayan di restoran? Intinya, apakah dia memiliki resiko untuk menularkan atau transmisi secara horizontal, dokter? Oke. Terima kasih Rara untuk pertanyaannya. Kita ngomong dari teorinya dulu ya. Seseorang itu pasien hepatitis B itu lebih beresiko menularkan saat apa? Ada yang bisa jawab nggak? Saat apa hepatitis B itu pada orang tuh lebih mudah menularkan? Jawabannya adalah kalau virusnya lagi banyak ya. Berarti kalau HBV DNA-nya lagi tinggi, maka dia berisiko untuk menularkan virus ya. Berarti kalau di dalam fase 1, 2, 3, 4 ini, berarti di fase imunotolerance ya, dan kemudian di fase reaktivasi atau di fase immunoclearance juga. Jadi 1, 2, dan 4 ini berisiko untuk menularkan virus hepatitis B. Ya. Teori dulu tuh. Ya, itu teorinya dulu. Jadi kalau di immunotolerance, immunoclearance, dan reaktivasi, itu bisa menularkan seseorang. Tetapi di dalam prakteknya, apakah dokter atau pelayanan restoran yang berisiko menularkan hepatitis B? Jawabannya tergantung si bosnya. Kalau bosnya takut, ya bisa aja diiniin, ya kan? Dibubarin. Tapi kalau bosnya bilang, udah kamu tetap kerja, ya sudah, dokternya tetap kerja, ya kan? Tergantung SOP dari tempat kerjanya. Gitu ya Kakak ya. Tapi kita ngomong teorinya aja. Orang yang bisa menularkan hepatitis B itu di fase imunotolerance, immunoclearance, dan reaktivasi. Cukup jelas Kakak untuk pertanyaannya? Untuk penjelasannya? Oke deh. Oke, sudah jelas dokter. Selanjutnya pertanyaan lagi dari Patricia nih dokter. Ini membahas tentang pemberian kurkuma ini. Mekanisme kurkuma sebagai hepatoprotektor itu seperti apa sih dokter? Dan apakah gangguan penyakit hati lainnya bisa juga kita berikan kurkuma? Oke, wah ini dalam sekali ya. Ini udah masuk nyerempet-nyerempet farmakologi ini ya. Patricia izin nanti saya harus baca-baca lebih lanjut lagi ya. Cuman kalau kita cerita-cerita tentang kurkuma sendiri dia banyak mengandung asam-asam amino ya. Dia banyak mengandung asam-asam amino esensial seperti apa yang zat kurkuminnya, kemudian ada kayak alanin, kemudian ada kayak fenilalanin, valin, ya serin, ya itu asam-asam amino tersebut itu berperan penting, berperan vital di dalam regenerasi sel liver, ya. Karena kita tahu liver itu adalah organ yang unik, ya. Karena kerjaannya liver itu sebenarnya itu kan dia tiap liver itu adalah fungsinya di dalam tubuh kita itu sebagai detoksifikasi. Jadi kerjaannya tiap hari dia itu diracun oleh racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Dan setiap hari itu sel liver itu selalu mati. Mati, kena racun, mati, kena racun, mati, kena racun, mati. Itu selalu begitu kerjaannya. Nah, kemudian kurkuma itu berfungsi, asam-asam aminonya, kemudian zat kurkuminnya itu berfungsi untuk membangun sel-sel liver yang baru. Jadi membantu sel regenerasi, membantu regenerasi liver yang sudah rusaknya tadi. Gitu. Nah, itulah mekanismenya. Mungkin untuk penjelasannya nanti saya perlu baca lagi ya, Patricia, untuk farmakokinetik dan farmakodinamiknya si kurkuma itu. Kemudian kalau apakah semua gangguan hati dapat kita berikan kurkuma? Jawabannya adalah terlihat dari klinisnya. Kita mesti nilai dulu klinisnya. Misalnya, kalau pasiennya sudah gagal hati, sudah liver failure, maka kita sudah hati-hati dalam pemberian vitamin.
Kita bicara vitamin pada umumnya loh, secara umum termasuk si kurkuma tadi. Jadi kalau fungsi livernya masih baik, ya, fungsi livernya masih belum liver failure, silahkan. Kalau mau kasih kurkuma boleh, gitu. Tetapi kalau udah liver failure, sebaiknya nilai dulu dari klinisnya, ya. Apakah cukup jelas Patricia untuk penjelasannya? Oke, cakep. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih dokter. Sepertinya sih yang di kolom komentar sudah dijawab semua oleh dokter Beben. Oke, sudah menunjukkan pukul 8 juga. Dokter Beben sudah memberikan materi yang cukup mendalam dan banyak membantu, terutama bagi kita dokter umum nih ya, untuk membantu diagnosis, dan terutama mungkin kita tidak memberikan terapi, tapi kita mungkin edukasi ke pasien, terutama lebih penting. Pentingnya melanjutkan obat, pentingnya kontrol kembali ke dokter. Kenapa sih mereka perlu pemeriksaan serial rutin itu, kenapa pentingnya? Itu pentinglah kita sebagai dokter umum untuk edukasinya. Itu aja mungkin bisa aku rangkum. Mungkin buat terakhir, Dokter Beben ada penutup sembari kita foto dulu ya dokter. Maaf, kelupaan nih. Boleh teman-teman, apa namanya, on cam semua. Kalau misalnya nggak mau on cam, boleh reaction yang thumbs up ini boleh. Aku tunggu ya untuk on cam-nya ya. Oke, ayo boleh on cam, on cam. Oke, aku mulai foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua partisipasinya. Terakhir aku kasih Dokter Beben buat penutupan kelas hari ini deh. Apa ada penutupannya, dokter? Wah, penutupannya apa ya? Penutupannya mungkin aku pakai pantun aja ya teman-teman ya. Jawab pakai cakep ya teman-teman ya. Oke, coba aku pengen di open mic-nya ya, jadi biar ada jawabannya. Oke, habis huruf A adalah huruf B. Itu pertanda karena sering makan hati. Teman-teman menjawab, cakep. Kurang kompak nih, kurang kompak. Ulang. Habis huruf A adalah huruf B, itu karena sering kebanyakan makan ati. Jawabannya? Cakep. Cakep. Waspadai virus hepatitis B, jagalah diri, jagalah hati. Dijawab? Cakep. Oke deh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih dokter, makasih juga semua teman-temannya. Teman-teman, jangan lupa untuk ikuti Sitofrik kelas kita lainnya, biasanya tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Semoga kita dapat ketemu di lain waktu. Terima kasih semuanya. Oke, sehat selalu ya teman-teman. Jaga diri, hati-hati COVID lagi naik ya. Yang lagi koas, hati-hati ya. Oke, terima kasih Dokter Safira untuk moderatornya ya.